Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini bersiap. Kedatangan sosok yang akan menyelamatkan hidupmu. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada 8. Ada accident. Ada stubbornness. Ada nightmare. Di sini juga ada justice. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Saya melihat di sini sepertinya ini tentang sebuah pertolongan ya, pertolongan. Uluran tangan dari seseorang. Jadi bersiap ya, kayaknya bakalan ada yang datang untuk menyelamatkan kehidupan kamu, untuk menghapus air mata kamu. Ini bisa tentang ada sebagian kamu yang memang dijauhi atau dihindari, atau banyak orang yang menjauhi kamu karena mungkin ada yang nyebar berita hoax tentang kamu. Ada yang fitnah kamu di sini. Ada yang membuat kamu dijauhi oleh orang-orang terdekat karena ada cerita yang mungkin membuat mereka yang mungkin takut untuk kembali menjalin hubungan, menjalin komunikasi atau berhubungan dengan kamu. Ini bisa tentang ada fitnah di sini. Jadi kayak semua orang itu menjauh karena cerita yang dibuat-buat oleh seseorang tentang kamu. Ya mungkin teman menjauh, keluarga menjauh, kayak kamu merasa sendiri, kayak merasa nggak ada yang bisa percaya tentang apa yang kamu ingin katakan. Mereka udah terhipnotis dengan berita atau cerita yang dibuat-buat oleh seseorang yang mungkin punya masalah dengan kamu. Jadi kayak ada yang dituduhkan di sini terhadap kamu yang bikin orang-orang menjauhi kamu. Yang bikin kamu merasa sendiri, merasa tidak ada tempat untuk berbagi, merasa nggak ada lagi yang bisa percaya terhadap kamu. Teman yang mungkin dulunya dekat, ya mungkin menjauh. Saat dihubungi, sudah tidak direspon. Ya mungkin ada juga yang pihak keluarga yang percaya terhadap cerita bohong tersebut tentang kamu. Tapi di sini tidak semua orang itu akan menjauh. Tidak semua orang juga percaya tentang ya gosip atau berita hoax tentang kamu. Tidak semua orang juga percaya. Ada di sini yang benar-benar bersimpati. Ada yang di sini yang benar-benar percaya terhadap kamu. Meski mungkin hanya 1-2 orang yang percaya, tapi setidaknya itu membuat kamu ingin bangkit dan ingin membuktikan bahwa semua yang orang lain katakan itu nggak benar.
Oke, ada. Ini seseorang yang akan kembali membuat kamu itu lebih percaya diri lagi, ingin bangkit. Ya mungkin ada sebagian kamu yang merasa terpuruk, merasa nggak ada tempat, nggak ada teman untuk bisa kembali bercerita atau menumpahkan segala rasa. Tapi di sini saya lihat akan ada seseorang yang benar-benar akan memberikan pertolongan, bantuan, menyelamatkan kehidupan kamu, kasih kamu kesempatan lagi untuk memperbaiki, untuk membenahi kehidupan kamu. Di sini ada accident. Memang ada ya kayaknya yang pengennya berusaha untuk menjatuhkan kamu, atau di sini merusak nama baik kamu. Ada yang kayaknya marah, hatinya penuh dengan kebencian, kayak apa ya, kayak punya dendam pribadi terhadap kamu. Meskipun di sini kamu tidak merasa melakukan sebuah kesalahan dan nggak tahu juga alasan kenapa dia seperti itu, tapi itu yang dia rasakan terhadap kamu, itu perasaannya terhadap kamu, itu dendamnya terhadap kamu. Ada juga ya yang kayaknya memang seseorang berhasil untuk menjatuhkan, membuat kamu terpuruk, membuat kamu hancur, entah itu dalam karir, usaha, atau dalam rumah tangga. Tapi saya melihat di sini ada sesuatu hal yang mencederai, mencederai perasaan kamu, melukai perasaan kamu, yang bikin kamu itu nggak nyangka, nggak menduga kenapa ya ada orang yang seperti ini. Ya itulah hidup, kadang nggak bisa kita prediksi, kadang kita nggak sampai kepikiran ke situ ya. Ada orang yang punya sifat-sifat yang seperti itu. Meski di sini kamu merasa kayak nggak punya masalah dengan orang lain, tetapi dia merasa punya masalah dengan kamu. Itu masalahnya. Jadi ini apa ya, kayak bikin kamu itu harus lebih berhati-hati. Meski kamu merasa nggak punya masalah dengan orang lain, tapi di sini orang lain merasa punya masalah dengan kamu. Saya lihat di sini sepertinya saat ini kamu sudah tidak terlalu mau mendengar tentang apa yang orang lain nilai tentang kamu ya, entah itu gosip tentang apa, entah itu gosip tentang rumah tangga kamu, atau tentang hidup kamu yang semakin hancur. Kayaknya banyak omongan-omongan negatif orang-orang terhadap kamu ya, apalagi mungkin di saat kamu dalam keterpurukan, banyak yang menjauh, banyak yang menghindar. Tapi di sini kamu kayaknya pengen jadi diri sendiri aja, karena nggak bisa. Kalau kamu terus-terusan dengerin apa yang orang lain nilai tentang kamu, maka kamu akan stuck di keadaan tersebut. Kamu nggak bakalan maju-maju. Jadi ada kalanya juga kita harus bersikap cuek ya, bersikap nggak peduli, bersikap acuh. Ya tentunya itu yang kamu lakukan untuk bisa menjaga mental kamu, pikiran kamu agar tetap baik-baik saja. Ya ada saatnya kamu harus nggak peduli dengan omongan orang, nggak peduli dengan perkataan orang tentang apapun yang mereka katakan tentang kamu. Ada saatnya itu untuk jaga mental kamu ya, pikiran perasaan kamu agar tetap baik-baik saja. Oke? Di sini ada nightmare, dan saya melihat memang tidak dipungkiri juga ada sebagian kamu yang kadang berusaha untuk ngomong nggak peduli tapi masih kepikiran. Ada juga yang seperti itu. Aku berani tapi masih ketakutan. Ada yang seperti, tapi setidaknya itu adalah motivasi dalam diri kamu, support dalam diri kamu untuk bisa menghadapi hal-hal yang tidak mudah dalam hidup. Meski mungkin ada ketakutan, namun keberanian kamu harus lebih besar dari ketakutan tersebut. Jadi jangan sampai hal-hal yang terjadi ini membuat kamu bersembunyi, nggak berani nerima kenyataan, lari dari kenyataan. Jangan sampai ya, hadapi apapun, sebesar apapun permasalahan yang kamu hadapi nanti, yakin akan ada jalan keluarnya. Jadi nggak akan selamanya kamu dalam permasalahan, dalam keterpurukan, dalam kesedihan. Akan ada saatnya kamu benar-benar terbebas dari semua itu. Jadi ya
bersikap gimana cara kamu untuk bisa melewati hal itu, dan berpikir bahwa semua itu adalah memang harus terjadi dan harus kamu hadapi, dan berpikir selalu akan ada jalan keluar di setiap permasalahan yang sedang kamu hadapi. Entah itu orang yang fitnah kamu, gosipin kamu, ngomong yang enggak tentang kamu, ya udah terserah mereka. Yang terpenting saat ini kamu berusaha untuk fokus kepada kehidupan kamu. Jadi justice di sini ini juga tentang sebuah keadilan ya. Artinya, saya merasa memang sebelum kamu menemukan orang-orang yang tepat, teman-teman yang tepat, hubungan yang tepat, pasangan yang tepat, memang kadang kamu dipertemukan dulu dengan orang-orang yang gak baik ya, toksik, manipulatif. Tapi itulah sebuah keadilan. Selalu yang terjadi dalam kehidupan itu punya alasannya, punya sebab dan akibat. Kenapa kamu ketemu dengan orang ini? Karena di sini kamu akan ketemu dengan orang yang terbaik. Jadi selalu percaya terhadap hal-hal yang positif, pikiran yang positif. Oke? Dan saya lihat di sini kamu akan menemukan kekuatan batin untuk menghadapi ketakutan kamu ya, yaitu adalah keberanian. Kekuatan itu adalah keberanian. Dan keberanian itu juga datang sama kamu, itu adalah bentuk keadilan yang Tuhan kasih sama kamu. Berani menghadapi apapun ujian atau cobaan dalam hidup yang awalnya kamu pikir gak mudah, atau merasa gak sanggup, gak mampu, ternyata setelah dijalani kamu punya kekuatan untuk semua itu. Itu adalah keadilan di saat Tuhan kasih kamu yang terbaik, kasih kamu kekuatan, energi yang positif. Itu adalah keadilan yang kamu dapatkan. Kadang kita juga kurang peka ya untuk bisa merasakan keadilan itu benar-benar hadir dalam kehidupan kita. Oke, kita lanjut. Di sini ada release, ada slow down. Di sini ada manifesting, ada surrender, dan di sini ada believe worth feeling good. Dari tebaran kartu oracle ini, saya lihat di sini kamu akan benar-benar bisa melepaskan hal-hal yang negatif ya, dalam pikiran, dalam perasaan kamu, dan dalam kehidupan kamu. Ya, mungkin tentang orang-orang yang toksik, orang-orang yang manipulatif, orang-orang yang bermuka dua. Di saat kamu terpuruk mereka menjauh, tapi di saat kamu bangkit mereka mendekat. Ya udah, kamu cut aja orang-orang tersebut. Ya, kamu sudah lebih selektif aja dalam pertemanan, dalam circle tertentu. Ya, mungkin hubungan yang secukupnya aja. Nggak mau terlalu percaya terhadap seseorang, karena ujung-ujungnya di saat terlalu percaya dan tidak sesuai dengan yang diharapkan, ya kamu yang akan merasa sangat tersakiti. Artinya mungkin ada aja orang yang mengkhianati kepercayaan kamu di sini. Jadi saat ini kamu tidak mau membebani pikiran kamu kepada kehidupan yang berat-berat ya. Kamu lebih berpikir tentang hal-hal yang lebih mudah, lebih ringan. Artinya itu untuk melindungi pikiran kamu, perasaan kamu, untuk lebih menjalani, enjoy, menikmati setiap proses. Jangan terlalu memikirkan hal-hal yang kadang di luar kendali kamu, nggak usah, nggak usah pikirin itu. Ya pikirin aja tentang kehidupan kamu yang mungkin lebih santai, lebih ringan, lebih rileks. Karena semua pastinya akan baik-baik aja kok. Nggak akan ada yang memberatkan, nggak akan ada yang nantinya membuat kamu frustasi lagi, nggak akan ada. Di saat kamu bisa mengendalikan diri kamu untuk bisa tahu bagaimana cara menghadapi situasi-situasi yang kadang nggak mudah. Dan di sini pelan-pelan ya, memang nggak mudah, memang nggak semudah yang dikatakan ya, untuk bersikap cuek, untuk bersikap biasa aja, untuk berpikir lebih ringan, kadang nggak mudah, kadang berat juga pikiran itu sebenarnya. Tapi di sini pelan-pelan ya, pelan-pelan kamu mulai menyadari bahwa hidup kadang seperti itu. Kadang kita nggak bisa maksain, harus sesuai dengan apa yang kita inginkan atau apa yang kita harapkan, nggak bisa. Yang terpenting saat ini kamu lebih bisa menerima ya, menyesuaikan diri, beradaptasi ya, bahwa itulah kehidupan.
Tapi yakin semua yang terjadi dalam hidup kamu selalu punya alasan ya. Jadi nggak ada yang sia-sia kok. Meski mungkin di sini kamu pernah gagal, pernah disakiti, pernah diselingkuhi, tapi yakin setelah ini akan ada yang terbaik untuk kamu. Jadi apa yang kamu manifestasikan, apa yang kamu harapkan, apa yang menjadi doa kamu, ya bisa saja salah satu dari hal itu yang akan terwujud. Jadi saya lihat di sini kamu sudah tidak terpaku dengan masa lalu atau terbelenggu dengan masa lalu ya. Kamu sudah lebih berdamai tentang siapapun yang nyakitin kamu, siapapun yang ninggalin kamu, siapapun yang ngomongin kamu. Kamu sudah tidak terlalu memikirkan tentang kemarahan, nyimpan dendam, kebencian, karena kamu sadar itu akan menguras energi pikiran kamu. Pastinya kamu nggak mau terus-terusan hidup dalam kemarahan, hidup dalam kebencian. Tentunya itu akan menghambat langkah kamu, menghambat aliran cinta kamu juga, menghambat langkah kamu yang pastinya. Jadi nggak perlu juga kamu terlalu mendramatisir tentang apa yang udah terjadi di masa lalu. Memang trauma itu ada, trauma itu pasti ada, tetapi di sini kamu harus yakin, kamu mampu untuk bangkit, kamu mampu untuk jadi diri sendiri lagi, kamu mampu untuk percaya diri lagi untuk menata masa depan kamu yang lebih baik. Karena mungkin kegagalan, kehancuran, perceraian itu bukan akhir, tapi itu adalah sesuatu hal yang akan dimulai. Oke, saya selalu ingatkan itu. Jangan berpikir ya mungkin kegagalan, udah hidup aku nggak bakalan bahagia lagi, udah selesai kayaknya sampai di sini. Ya nggak gitu juga. Artinya akan ada sesuatu hal yang lebih baik untuk kamu yang akan segera dimulai. Karena di sini kamu sudah lebih menyatukan antara hati dan pikiran kamu untuk bisa memilih dan memutuskan mana yang baik dan mana yang tidak untuk kamu, baik teman, pasangan, atau apapun. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dalam kegalauan atau dilema, dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit, apapun situasinya, apapun kondisinya. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun kenyataan yang ada dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!